2 Petrus pasal 1 ayat 1-21. Simon Petrus, seorang hamba dan rasul Yeshua HaMasiah. Kepada mereka yang sama berharganya dengan kami yang telah memperoleh iman dalam keadilan Elohim dan Juru Selamat kita Yeshua HaMasiah. Anugerah dan damai sejahtera kiranya dilipat gandakan bagimu dalam pengenalan penuh akan Elohim dan Yeshua, Tuhan kita. Sebagaimana kekuatan ilahinya, maka segala hal untuk kehidupan dan kesalehan telah dianugerahkan kepada kita lewat pengenalan penuh akan Dia yang telah memanggil kita melalui kemuliaan dan kebajikan. Yang olehnya, janji-janji yang sangat besar dan berharga bagi kita telah Dia anugerahkan, supaya melalui hal itu kamu dapat menjadi para sekutu dari kodrat ilahi yang luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia dengan keinginannya. Dan ini pun sama, dengan menerapkan seluruh ketekunan, tambahkanlah sepenuhnya kebajikan kepada imanmu, dan pengetahuan kepada kebajikan. Dan penguasaan diri kepada pengetahuan, dan ketabahan kepada penguasaan diri, dan kesalehan kepada ketabahan. Dan kasih persaudaraan kepada kesalehan, dan kasih kepada kasih persaudaraan. Sebab, dengan ada dan berkelimpahannya hal-hal ini pada kamu, Ia tidak membuat kamu lamban ataupun mandul dalam pengenalan akan Tuhan kita Yeshua HaMasiah. Karena, siapa yang tidak menghadirkan hal-hal ini, dia adalah seorang buta yang berpandangan sempit, yang menjadi mudah lupa akan penyucian dosa-dosanya masa lalu. Oleh sebab itu, lebih tepatnya hai saudara-saudara, usahakanlah sungguh-sungguh untuk membuat panggilan dan pilihanmu teguh, karena dengan melakukan hal-hal itu kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan ditunjang sepenuhnya secara berlimpah, jalan masuk ke dalam kerajaan kekal Tuhan dan Juru Selamat kita Yeshua HaMasiah. Oleh karena itu, aku tidak akan lalai untuk mengingatkan kamu selalu tentang hal itu, meskipun sudah tahu dan sudah diteguhkan dalam kebenaran yang dihadirkan. Dan aku anggap adil untuk menggelorakan kamu dalam ingatan, selama aku berada di dalam kemah ini. Karena tahu bahwa pembongkaran kemahku itu akan segera terjadi, seperti juga yang telah Tuhan kita Yeshua HaMasiah jelaskan kepadaku. Dan juga sesudah keberangkatanku, aku akan berusaha sungguh-sungguh memelihara kamu selalu, sehingga menjadikan hal-hal itu sebagai kenangan. Sebab, dengan tidak mengikuti dongeng-dongeng yang direkayasa dengan cerdik, kami telah memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yeshua HaMasiah, malahan dengan dijadikan saksi mata dari kebesaran hal itu. Sebab, ketika menerima kehormatan dan kemuliaan dari Elohim Bapa, ada suatu suara seperti ini yang disampaikan kepadanya dengan kemuliaan yang dahsyat, "Inilah putraku, yang terkasih, kepadanya aku berkenan." Dan kami telah mendengar suara itu yang disampaikan dari surga, ketika berada bersamanya di gunung yang kudus. Dan kami mendapatkan perkataan nubuat yang lebih teguh, yang kepadanya kamu melakukan dengan baik karena memberi perhatian seperti kepada sebuah lampu yang bercahaya di tempat gelap, sampai saat hari menjadi terang dan fajar merekah di hatimu. Dengan mengetahui hal ini pertama-tama, bahwa setiap nubuat kitab suci bukan merupakan penafsiran diri sendiri. Karena nubuat tidak pernah dihasilkan oleh keinginan manusia, sebaliknya orang-orang kudus Elohim telah mengucapkan apa yang dihasilkan oleh Roh Kudus. 2 Petrus pasal 2 ayat 1-22. Dan para nabi palsu pun telah muncul dari antara umat, sebagaimana pula guru-guru palsu akan ada di antara kamu, merekalah yang akan memperkenalkan sekte-sekte kebinasaan, bahkan untuk menyangkal majikan yang telah membeli diri mereka, sehingga akan segera mendatangkan kebinasaan pada diri mereka. Dan banyak orang akan mengikuti jalan kebinasaan mereka,
oleh merekalah jalan kebenaran akan dihujat, dan dalam ketamakan, mereka akan memanfaatkan kamu dengan kata-kata yang dibuat-buat. Bagi mereka, penghukuman tidak akan diam berlama-lama dan kebinasaan mereka tidak terlelap. Sebab, jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya, Dia telah menyerahkan ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Dan Dia tidak menyayangkan dunia purba, kecuali memelihara ke-8 orang Nuh, pemberita kebenaran, ketika mengirim air bah atas dunia orang-orang fasik. Juga Dia telah menghukum ke dalam kepunahan kota-kota Sodom dan Gomora yang luluh lantak menjadi abu, sehingga menempatkan sebuah contoh bagi orang-orang yang berniat hidup fasik. Bahkan Dia telah melepaskan Lot, orang benar yang tertindas oleh tingkah laku dalam rangsangan badani orang-orang fasik. Karena hari demi hari dalam penglihatan dan pendengaran orang benar yang tinggal di antara mereka, hal itu terus menyiksa jiwa yang benar dengan perbuatan-perbuatan durhaka. Yahweh sudah mengetahui bagaimana melepaskan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyiapkan orang-orang yang tidak benar pada hari penghakiman untuk dihukum. Dan khususnya mereka yang berjalan seturut kedagingan dalam keinginan pencemaran, serta yang memandang rendah penguasa. Orang-orang nekat yang keras kepala, mereka tidak gemetar ketika menghujat kemuliaan. Sedangkan para malaikat yang adalah lebih besar dalam kekuatan dan kemampuan tidak membawa ke hadapan Yahweh penghakiman yang menghujat terhadap mereka. Namun, mereka ini bagaikan hewan liar yang tak berakal, yang dilahirkan sebagai tangkapan dan tumpasan, yang di dalamnya mereka tidak menyadari, bahwa ketika menghujat, mereka akan dihancurkan dalam kebinasaan mereka. Dengan menerima upah ketidakadilan, karena memikirkan kenikmatan pesta pora di siang hari. Mereka yang berpesta pora dalam tipu daya mereka dengan bermabuk-mabukan bersama kamu adalah noda-noda dan celah-celah. Yang mempunyai mata penuh zina dan dosa yang tak henti-henti, yang memikat jiwa-jiwa yang lemah, yang mempunyai hati yang terlatih dalam ketamakan, anak-anak kutuk. Mereka telah tersesat karena meninggalkan jalan yang lurus dengan mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang telah mencintai upah ketidakadilan. Namun dia telah menerima hardikan atas pelanggarannya sendiri seekor keledai bisu yang telah berbicara dengan suara manusia. Hal itu telah mencegah kebebalan nabi itu. Mereka adalah sumber-sumber air yang kering, awan-awan yang diharu-birukan oleh topan. Bagi mereka pekatnya kegelapan telah tersedia untuk selamanya. Sebab, dengan mengucapkan kata-kata congkak kesia-sian, mereka sedang memikat dengan keinginan daging dalam rangsangan badani orang-orang yang sesungguhnya telah meluputkan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Yang menjanjikan kemerdekaan bagi mereka, sedangkan mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, sebab, kepada siapa seseorang telah ditaklukkan, kepadanya pula dia telah diperhamba. Sebab, jika setelah meluputkan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, melalui pengenalan penuh akan Tuhan dan Juru Selamat, Yeshua HaMasyiah, namun terjerat kembali oleh hal-hal ini, mereka telah dikalahkan, bagi mereka keadaan yang terakhir menjadi lebih buruk daripada yang pertama. Sebab, bagi mereka adalah lebih baik tidak mengenal jalan kebenaran daripada setelah mengenal, berbalik dari perintah kudus yang telah disampaikan kepada mereka. Dan, bagi mereka berlaku perumpamaan yang benar ini, anjing yang kembali ke muntahnya sendiri, dan babi yang telah dimandikan ke kubangan lumpur. 2 Petrus pasal 3 ayat 1-18. Hai yang terkasih, sekarang aku menulis surat yang kedua ini kepada kamu, yang di dalamnya aku menggelorakan akal budi kamu yang tulus dalam ingatan,
Untuk mengingat firman yang telah dikatakan sebelumnya oleh para nabi kudus, juga perintah Tuhan dan Juru Selamat mengenai kerasulan kami. Dengan pertama-tama mengetahui hal ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul para pengejek yang berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan yang berkata, di manakah janji mengenai kedatangannya? Karena sejak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap berlangsung demikian dari sejak awal penciptaan. Sebab, yang mereka dambakan itu tidaklah terselami, karena oleh firman Elohim, langit ada dari sejak dahulu, juga bumi yang terdiri dari air dan melalui air. Karenanya, pada waktu itu dunia telah musnah oleh air ketika dilanda banjir. Namun sekarang, oleh firman yang sama langit dan bumi sedang disimpan untuk api, sambil dipelihara sampai pada hari penghakiman dan pemusnahan orang-orang fasik. Akan tetapi biarlah satu hal ini tidak lepas dari perhatianmu, hai yang terkasih, bahwa di hadapan Tuhan satu hari seperti 1000 tahun dan 1000 tahun seperti satu hari. Tuhan tidak menunda akan janjinya, sebagaimana beberapa orang menganggapnya penundaan, sebaliknya, Dia bersabar terhadap kita karena tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang memperoleh pertobatan. Namun hari Tuhan akan datang seperti pencuri di waktu malam. Olehnya, langit akan berlalu dengan suara gemuruh, dan anasir-anasir akan lebur dengan terbakar panas yang membara, juga bumi dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya akan terbakar habis. Selanjutnya, dengan leburnya semua hal itu, betapa perlunya kamu untuk ada dalam perilaku yang kudus dan dalam kesalehan. Sambil menanti dan menyegerakan kedatangan hari Elohim, yang olehnya langit akan lebur dengan terbakar api, dan anasir-anasir akan meleleh dengan terbakar panas yang membara. Dan, sesuai dengan janjinya, kita sedang menantikan langit baru dan bumi baru, yang di dalamnya kebenaran akan berdiam. Oleh sebab itu hai yang terkasih, selagi menantikan hal-hal itu, berusahalah sungguh-sungguh agar didapati oleh Dia dalam damai sejahtera, tanpa noda dan tanpa cela. Dan, anggaplah kesabaran Tuhan kita adalah keselamatan, sebagaimana pula Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menuliskannya kepadamu sesuai dengan hikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Dan sebagaimana pada semua surat yang di dalamnya berbicara mengenai hal-hal itu, yang diantaranya ada beberapa hal yang sulit dipahami seperti juga kitab-kitab yang lainnya, mereka yang kurang terpelajar dan kurang kokoh memutarbalikkannya ke arah kebinasaan mereka sendiri. Karena itu kamu, hai yang terkasih, karena mengetahui sebelumnya, hendaklah kamu berjaga-jaga agar keteguhanmu sendiri tidak runtuh karena turut terseret dalam kesalahan orang-orang fasik. Dan bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yeshua HaMasiah. Bagi Dialah kemuliaan, baik sekarang maupun sampai hari akhir zaman. Amin.